Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban kelas 5, tema 3, halaman 40, 41, 42, dan halaman 43. Oke ya, langsung aja kita mulai dulu dari kunci jawaban halaman 40 di bagian Ayo Berkreasi. Mari kita baca sama-sama. Bersama dengan teman sekelompokmu, buatlah sebuah iklan dengan topik gaya hidup sehat. Pastikan kamu menuliskan poin-poin penting yang terdapat di dalam sebuah iklan. Gunakan kertas gambar A3 dan warnai dengan rapi. Setelah selesai, tempelkan di dinding kelas. Nah, ini jawabannya sudah saya sediakan. Silahkan bisa kalian gambar seperti ini untuk iklannya ya. Oke, iklannya tentang pentingnya air untuk kita. Di sini ada ciri air sehat, yaitu jernih, tidak berbau, dan tidak berbusa. Oke, silahkan kalian bisa gambar jawaban ini di lembar jawab kalian masing-masing atau di buku gambar kalian ya. Oke, silahkan bisa kalian gambar sebisanya. Tidak usah terlalu sama juga tidak masalah ya. Yang penting inti dari gambar ini masih sama. Oke ya. Selanjutnya kita lanjut ke bawahnya. Oke, kita baca sama-sama. Ini ada bacaan. Dayu, Lani, dan teman-teman sekelompoknya sedang bekerja mempersiapkan tugas membuat iklan dengan topik gaya hidup sehat. Bagaimana cara mereka memulai membuat tugas tersebut? Simaklah percakapan Lani, Dayu, dan teman-temannya. Lani, Dayu, aku mau kalimat intinya seperti ini ya. Dayu menjawab, sepertinya kurang bagus, Lan. Kalau menurutku, baiknya menggunakan kalimat buatan Udin. Lebih singkat, padat, dan jelas, tidak apa-apa ya. Lani menjawab, yah begitu ya. Ya sudahlah, aku ikut saja bagaimana baiknya. Siti membalas, kalau gambarnya bagaimana? Ada ide tidak teman-teman? Lani menjawab, karena ini berkaitan dengan gaya hidup sehat dan harus sesuai dengan kalimat Udin, maka aku usul bagaimana kalau gambarnya beberapa siswa yang berolahraga. Udin menjawab, aku setuju, menurutku itu ide yang bagus. Siti membalas, aku juga berpikir begitu, yang lain bagaimana? Dayu menjawab, aku pikir bagus Lan, berarti kita semua sepakat ya, kita akan menggunakan kalimat miliknya Udin dan gambar dari idenya Lani ya. Semua teman menjawab setuju. Nah, itu adalah bacaannya. Sekarang kita lanjut ke bawahnya. Kita mulai masuk di kunci jawaban halaman 41 dan halaman 42 di bagian Ayo Berdiskusi. Nah, di sini ada perintah diskusikan dengan kelompokmu tentang nomor 1, hal-hal positif yang bisa diperoleh dari kerja kelompok. Nah, di sini jawabannya sudah saya sediakan. Silahkan bisa kalian salin jawaban ini di lembar jawab kalian. Hal-hal positif yang diperoleh dari kerja kelompok dapat memupuk rasa kerjasama, toleransi, kekompakan, dan pekerjaan lebih cepat selesai. Nah, ini jawabannya silahkan bisa kalian tulis dulu di lembar jawab kalian. Kalian bisa jeda dulu video ini, kalian tulis hingga selesai, baru setelah selesai silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke ya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Tantangan yang muncul saat kerja kelompok. Untuk jawabannya yaitu, beberapa tantangan dalam kerja kelompok antara lain adanya perbedaan dalam berpendapat, ada anggota yang hanya mementingkan dirinya sendiri, dan tidak semua anggota mau ikut bekerja sama. Oke, itu adalah jawaban nomor 2. Silahkan kalian bisa tulis dulu di lembar jawab kalian masing-masing. Oke ya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan di bawahnya. Ceritakan pengalaman pribadimu tentang perbedaan yang kamu hadapi saat berada di dalam lingkungan sekolah atau rumah. Nah, ini jawabannya silahkan kalian sesuaikan dengan pengalaman kalian masing-masing ya. Jadi, untuk soal ini jawaban tiap anak bisa berbeda-beda. Nah, untuk contoh jawabannya di sini saya tuliskan seperti ini. Beberapa perbedaan di lingkungan sekolah antara lain perbedaan agama, perbedaan status ekonomi, perbedaan asal daerah, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan perbedaan di rumah antara lain perbedaan pendapat, perbedaan sifat masing-masing anggota keluarga, dan perbedaan minat masing-masing. Oke, itu adalah contoh jawabannya. Sekarang kita lanjut ke bawahnya. Kita sekarang memasuki kunci jawaban halaman 43 di bagian Ayo Berlatih. Ternyata perbedaan justru membuat segala sesuatunya menjadi indah, layaknya pelangi yang beraneka warna. Begitulah seharusnya kita melihat perbedaan. Bayangkan jika semua pelangi memiliki warna yang sama, tentunya kurang menarik untuk dipandang bukan? Bayangkan pula dalam sebuah iringan lagu hanya terdapat satu alat musik saja. Pastinya akan terkesan monoton, sebagaimana halnya perbedaan budaya dan adat istiadat.
Alat musik daerah pun bisa beraneka ragam tergantung dari daerah yang bersangkutan. Nah, ini ada gambar alat musik daerah ya. Ini ada gambar A, B, C, dan D. Lanjut sekarang kita ke bawah. Di sini ada pertanyaan. Identifikasikan alat-alat musik pada gambar. Apakah nama alat-alat musik tersebut dan dari mana asalnya? Nah, di sini jawabannya sudah saya sediakan. Silahkan bisa kalian salin jawaban ini di lembar jawab kalian. Untuk gambar yang A, nama alat musiknya yaitu kecapi, asal daerahnya yaitu Jawa Barat. Lanjut untuk gambar yang B, nama alat musiknya yaitu sasandu, asal daerahnya yaitu Nusa Tenggara Timur. Lanjut untuk gambar yang C, nama alat musiknya yaitu kolintang, asal daerahnya yaitu Sulawesi Utara. Untuk gambar yang D, nama alat musiknya angklung, asal daerahnya Jawa Barat. Nah, itu adalah jawabannya, bisa kalian tulis dulu di lembar jawab kalian ya. Oke, sekarang kita lanjut, di bawahnya ini ada pertanyaan lagi. Apakah perbedaan alat musik A dan B? Nah, di sini jawabannya sudah saya tulis. Jawabannya yaitu sasandu dan kecapi sama-sama merupakan alat musik tradisional Indonesia. Keduanya memiliki dawai dan dimainkan dengan dipetik. Namun keduanya juga memiliki perbedaan penting, perbedaan kecapi dengan sasandu. Daerah asal, kecapi berasal dari suku Sunda, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Banten, sementara sasandu berasal dari Pulau Rote di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selanjutnya, jumlah senar atau dawai kecapi memiliki dawai sejumlah 15 dawai pada jenis kecapi rincik dan 18 atau 20 dawai untuk jenis kecapi indung. Selanjutnya, bahan tabung atau resonansi. Kecapi memiliki tabung resonansi di bagian bawah dawai yang terbuat dari kayu, sementara sasandu memiliki tabung bambu, tempat memasang dawai sasandu dan pelengkap resonansi yang terbuat dari daun lontar. Lanjut untuk cara memetiknya, kecapi dimainkan dengan meletakkan kecapi di meja atau lantai, sedangkan pemain sasandu akan memangku sasandu sambil memegang sasandu di hadapannya, kemudian memetik dengan jarinya. Nah, itu adalah persamaan dan perbedaan antara kecapi dan sasandu. Silahkan bisa kalian tulis jawaban itu di lembar jawab kalian masing-masing. Oke ya, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Nah, ini ada pertanyaan, apakah perbedaan alat musik C dan D? Nah, di sini jawabannya lagi-lagi sudah saya sediakan. Untuk jawabannya yaitu kolintang adalah alat musik yang terdiri dari Sulawesi. Kolintang adalah alat musik yang terdiri dari Sulawesi Utara. Alat musik ini dimainkan dengan diiringi oleh gong tergantung yang lebih besar dan drum. Sedangkan angklung adalah alat musik tradisional bernada ganda yang secara tradisional berkembang dalam masyarakat Sunda di Pulau Jawa bagian barat. Perbedaan kolintang dengan angklung. Untuk daerah asal, kolintang berasal dari Sulawesi Utara, sedangkan angklung dari Jawa Barat. Bahan pembuat, kolintang terbuat dari kayu, sedangkan angklung terbuat dari bambu. Cara memainkan, kolintang dimainkan dengan cara dipukul, sedangkan angklung dimainkan dengan cara digoyangkan. Bahan tabung resonansi, kolintang memiliki tabung resonansi di bagian bawah, terbuat dari kayu, sedangkan angklung berupa bambu. Oke ya, itu adalah persamaan dan perbedaan antara kolintang dan angklung. Itu jawabannya, silahkan bisa kalian tulis dulu di lembar jawab kalian ya. Kalian bisa jeda dulu video ini, kalian tulis dulu hingga selesai, baru setelah selesai silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bawahnya. Apakah alat musik khas daerah tempat tinggalmu? Nah, ini untuk jawaban dari soal ini, silahkan kalian sesuaikan dengan alat musik yang ada di daerah kalian masing-masing. Jadi, jawaban tiap anak bisa berbeda-beda ya. Jadi di sini untuk contoh jawabannya saya tuliskan seperti ini. Karena saya berasal dari Jawa Tengah, maka untuk jawabannya saya tuliskan seperti ini. Saya berasal dari Jawa Tengah, alat musik khas Jawa Tengah adalah gamelan. Macam-macam alat musik tradisional pada gamelan antara lain kendang, bonang, demung, saron, slantem, gambang, gender, siter, gong, kemong, dan kempul. Nah, ini adalah jawabannya. Apabila kalian tidak tahu alat musik yang berasal dari daerah kalian, kalian bisa menanyakan ke orang tua kalian ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke kunci jawaban halaman 43 di bagian ayo berdiskusi. Pada kegiatan sebelumnya, kita telah membawakan lagu Mars Hidup Sehat dengan menggunakan alat musik ritmis sederhana.
Kali ini kita akan berlatih sekali lagi menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat dengan iringan alat musik ritmis sederhana. Selanjutnya tampilkanlah lagu Mars tersebut bersama teman sekelompokmu di depan kelas. Setelah selesai, lakukanlah refleksi berikut ini. Nah, ini ada refleksi kerja kelompok, ada beberapa pertanyaan, mari kita baca sama-sama untuk pertanyaannya. Apakah hal-hal positif yang dapat kuperoleh dari kegiatan kerja kelompok ini? Nah, ini jawabannya silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Hal-hal positif yang bisa diperoleh dari kerja kelompok antara lain melatih kerjasama, menghargai pendapat orang lain, menempatkan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi, mempererat persaudaraan, dan mengasah kemampuan berpikir kritis. Oke, itu jawabannya silahkan kalian tulis dulu di lembar jawab kalian. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah tantangan yang aku hadapi saat kerja kelompok? Nah, untuk jawabannya ini bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Jawabannya yaitu tantangan yang muncul saat kerja kelompok antara lain adanya beberapa perbedaan pendapat, ada anggota yang hanya mementingkan dirinya sendiri, waktu terbuang untuk pembahasan yang mungkin tidak penting, adanya orang yang merasa paling superior dalam kelompok dapat menghambat pekerjaan. Oke, itu adalah jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan di bawahnya, apakah yang akan kulakukan untuk membuat kerja kelompok ini lebih baik? Jawabannya yaitu, agar kerja kelompok lebih baik dilakukan dengan membangun komunikasi yang baik dengan para anggota kelompok. Setiap anggota kelompok harus memiliki komitmen untuk membuat tugas kelompok ini menjadi hasil yang memuaskan. Semua anggota harus ikut bertanggung jawab atas hasil kerja kelompok. Nah, itu jawabannya, silahkan kalian tulis. Lanjut, sekarang kita memasuki bagian ayo renungkan. Mari kita baca untuk pertanyaannya. Setiap orang memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda. Menurutmu sikap apa yang harus dimiliki agar dapat menyatukan berbagai perbedaan yang ada? Jawabannya yaitu, sikap yang harus dimiliki agar dapat menyatukan berbagai perbedaan adalah sikap toleransi dan saling menghormati. Selain itu, tidak menjadikan perbedaan itu sebagai penghalang untuk mencapai suatu keputusan. Oke ya, itu adalah jawabannya. Lanjut, sekarang kita ke bawahnya, kita masuk ke bagian kegiatan bersama orang tua. Mari kita baca untuk pertanyaan. Bersama dengan orang tuamu, cobalah temukan kegiatan-kegiatan yang bisa kamu lakukan di rumah yang mencerminkan kerjasama antar anggota keluarga. Apakah dalam keluargamu pernah ada perbedaan pendapat? Bagaimana keluargamu mengatasi perbedaan pendapat tersebut? Nah, di sini untuk jawabannya, salah satu kegiatan di rumah yang mencerminkan kerjasama adalah saat membersihkan rumah. Meski ada beberapa perbedaan pendapat dalam melakukan kegiatan membersihkan rumah, semua itu dapat teratasi dengan adanya musyawarah dan saling pengertian. Nah, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya.